Oke, ini lagi banyak unit-unit mobil murah nih guys di Balai Lelang JBA, pusatnya mobil kulakan ya. Kita langsung coba cek aja. Di depan kita ada mobil Avanza, tapi 9 juta. Lanjut nih, di depan kita nih ada mobil cuman 8 juta nih guys, sedan. Kalau teman-teman tertarik langsung aja. Eksteriornya masih B, interior B, mesin terkategori B. Dan ini di open cuman 17 juta rupiah. SUV guys, ada nih, murah nih guys menurut gua. Sangat harga kulakan atau bajong masih cukup oke lah. 45.500.000 nih di Balai Lelang JBA. Oke, nyelip nih guys, ada Velfire yang suka Velfire, mau Velfire dilelang, ada 15 juta guys. Gokil nggak? Open bid 15 juta. Kita langsung cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA kembali nih guys, dan kita akan mengikuti prosesi open house dari Balai Lelang JBA nih pada sore hari ini. Buat teman-teman yang belum tahu tentang JBA, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang informasi JBA ya, ada websitenya dan juga ada alamat lengkapnya. Nah, untuk teman-teman yang juga ingin mengetahui tentang lelang di Balai Lelang JBA atau di Balai Lelang lainnya, juga ada link di deskripsi video gue ini tentang video tata cara lelang lebih lengkap ala Dozo21. Jadi teman-teman langsung aja cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan informasi update terbaru dari update harian dari Dozo21. Oke, ada unit-unit murah apa aja di Balai Lelang JBA? Kita langsung cek aja video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke, ini lagi banyak unit-unit mobil murah nih guys di Balai Lelang JBA, pusatnya mobil kulakan ya. Kita langsung coba cek aja. Di depan kita ada mobil Avanza, tapi 9 juta nih. Nah, ini di depan kita adalah Toyota Avanza tahun 2010, manual transmission dengan odometer sudah di 157 ribuan. Nota pajaknya belum kedata, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Eksteriornya masuk ke kategori B ya, interior C, mesin terkategori di C. Nah, ini di open cuma 9 juta rupiah. Kita screening aja dulu. Headlamp sih masih oke ya, kayaknya sudah diservis lagi. Kalau fog lampnya masih terkategori kusam sih kalau menurut gua. Tapi kalau di bagian bodi memang terbilang cukup oke, hanya butuh cuci poles lagi, jadi keren lagi guys. Kalau di bagian sisi-sisinya, ini nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Velg juga masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban, ini kurang lebih sekitar 30-40%. Lanjut kita ke belakangnya, nutnya juga masih presisi sampai ke belakang ya, di sebelah kiri. Ini adalah kondisi di bagian belakang, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Untuk di bagian muffler nih sudah ada tambahan untuk muffler ya di headnya. Lalu spoiler wiper masih oke. Nah, ini belum defogger nih, ini masuknya ke tipe G tahun tuanya ya. Oke, lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kanannya. Ini masih terbilang cukup presisi, baru repaint dan masih oke banget ya. Kita langsung intip di bagian interior guys. Sekarang di JBA saat open house kunci sudah dicantel semua di mobil. Jadi saat kita mau open house enak banget ya, nggak usah manggil-manggil officer field-nya. Nah, langsung di dalamnya wangi banget. Kayaknya nih mobil rawatan. Terus udah di salon nih kelihatan ada beberapa oil-oil di bagian dashboardnya. Masih oke sih kalau menurut gua nih, termasuk di bagian jok. Tapi kompartemen ya wajar ya, udah tua jadi ada beberapa lecet-lecet. Nah, ini kondisi cluster meternya sudah di 157 odometernya. Setir sudah agak sedikit menipis tapi masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Jadi di bagian interior sih masih cukup oke. Plafon nih gampang banget dibersihin ya kalau seperti ini. Ini masih oke banget, masih lengkap banget guys. Jadi kalau teman-teman nyari mobil murah nih untuk keluarga nih, cocok nih guys. Langsung di JBA nih guys, 9 juta. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga cuman 9 juta. Nah, di depan kita nih ada Toyota Avanza, ini tipe G ya, 2010 manual transmission. Odometernya di 157 ribuan. Nota pajaknya teman-teman ini masih belum kedata, cuman bisa cek di plat nomornya. Eksteriornya masih B, interiornya cukup, mesin terkategori cukup nih guys. Dan ini di open di harga 9 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan nih guys. Ada mobil 9 juta nih buat keluarga. Oke guys, ada mobil sedan 8 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja dulu. Di depan kita nih ada Honda City. Ini yang IDSI guys, tahun 2004 tapi manual transmission. Odometer di 187 ribuan. Nota pajaknya ini kayaknya nggak ada ya. Jadi di sini teman-teman mesti cek dulu di plat nomornya, tapi BPKB-nya udah pasti ready nih. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesin terkategorinya C juga. Dan ini cuma di open 8 juta rupiah. Kita screening aja dulu. Di bagian eksterior masih terbilang cukup oke sih
kalau menurut gue ya masih cukup lah. Jadi hanya butuh di repaint lagi sedikit-sedikit atau butuh dipoles. Kalau di bagian headlamp sih sebenarnya masih terkategori cukup, hanya saja di bagian sebelah kanan ini sudah ada retak di bagian headlamp bawah nih, jadi harus diganti, harus di repair lagi. Velg ini sudah gantian tapi masih dengan tutup dopnya Honda seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 30%. Nah ini kelihatan belang ya di bagian fender, panel pintu depan sebelah kanan ini sudah ada beda cat nih, belang. Kalau kita cek ke bagian belakangnya masih terbilang cukup sih menurut gua, presisi ya untuk nut-nutnya. Lanjut di bagian belakang, muffler sudah gantian. Stop lamp sih masih terkategori cukup, sudah defogger untuk kaca belakangnya. Tapi kalau kita cek nih di bagian bawahnya ini belum ada sensor parkir ya. Di bagian kiri dari mobil ini juga masih terkategori C, cuman ada sedikit nih yang penyok-penyok kecil ya. Nah ini dia nih. Nah ini ada penyok kecil yang harus di repair lagi dan agak sedikit kurang presisi nih guys di bagian fender kiri dan juga pintunya, termasuk di bagian fender dan juga bumper depan sebelah kiri. Oke, langsung kita cek di bagian interiornya. Nah, ini di bagian door trimnya armrestnya sudah kusam, tapi masih kategori cukup. Door trim ini masih bludru kayak gini ya, sama dengan bawaan dari joknya. Tapi ini masih terkategori agak sedikit kusam, jadi butuh disalon lagi sih kalau menurut gua. Ini adalah bagian layout dashboardnya kusam, kotor sih kalau menurut gua, jadi harus disalon lagi. Nah ini adalah bagian kompartemen tengah, head unit masih bawaan double din pabrikan ya. Cuman ada bagian yang sudah pecah nih di bagian dekat head unitnya. Plafon masih terkategori oke, terus di bagian jok belakang juga masih cukup nih. Jadi untuk di bagian interior sih ya gue bilang C, cuman harus butuh disalon karena agak kusam menurut gue guys. Oke guys, lanjut nih, di depan kita nih ada mobil cuman 8 juta nih guys, sedan. Kalau teman-teman tertarik langsung aja. Ini adalah Honda City IDSi 2004 manual transmission. Ini masuknya ke warna silver ya guys ya. Odometernya di 187 ribuan. Nota pajaknya nggak terdata di sini. Teman-teman cek di plat nomornya, BPKB-nya juga menyusul ya. Exterior C, interior C, mesin terkategori di C. Dan ini di open di 8 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik buruan nih guys, langsung cek di jba.co.id. Oke, agak nyempil-nyempil dikit nih, ada mobil yang masuknya murah nih guys di lot ini nih. Kita langsung cek aja. Mobil mewah nih masuknya tapi cuma 17 juta. Ini adalah Mazda CX-8 ya, 2012 automatic transmission. Ini masuknya ke 2300 cc, odometer di 108 ribuan. Pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksterior masih B, interior B masih terkategori di C. Ini di open cuma 17 juta rupiah. Kita langsung screening aja nih guys. Mobil keluarga murah banget dan di depannya nih headlampnya sudah Fuji dan multi reflektor, fog lamp masih oke. Sudah ada beberapa bekas repaint dan ini kondisi catnya masih shiny banget guys. Sudah ada sunroof juga di bagian atasnya. Kalau di sisi bagian sebelah kiri dari depan ini masih cukup presisi. Velg masih OEM dari bawaan Mazdanya dengan kondisi ban masih sangat layak pakai ya. Mereknya Hankook, tapi ini kondisi di 60-50% nih guys. Kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp masih oke, defogger untuk kaca belakang pastinya, spoiler wiper masih oke banget, ada twin muffler ya di bagian belakang, cuman sudah gantian seperti ini, oke tapi menurut gua dengan kondisi di bagian belakangnya juga ada 2 titik sensor parkir, stop lamp masih terkategori oke. Lanjut ke sisi bagian sebelah kanan, dari belakang hanya ada beberapa noda-noda seperti ini, tapi baretan atau penyok masih belum ada, termasuk langsung di bagian atasnya masih oke nih guys. Langsung lah kita intip di bagian interiornya, nggak pakai lama-lama. Oke, di bagian interiornya ini sangat mewah banget ya, gue bilang sudah ada wood panel di bagian kompartemen dan juga konsol tengahnya. Untuk di bagian dashboardnya ini masih oke banget. Door trim, jok, plafon masih cukup baik nih guys kalau menurut gua. Nah di bagian setir karetnya juga masih terkategori cukup ya. Sisanya nih ke belakang ini masuk ke 7-seater, di bagian tengahnya ini captain seat. Ini 2300 cc mobil keluarga yang gue bilang cukup masuk ke arah mobil premium nih guys. Oke guys, di sini mobil premium di depan kita cuma 17 juta. Di sini ada mobil keluarga Mazda CX-8 atau CX-8 automatic transmission, warna putih metalik masih shiny banget, odometer di 108 ribuan. Pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Eksteriornya masih B, interior B, mesin terkategori B. Dan ini di open cuma 17 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung buruan cek di jwa.co.id guys. SUV guys, ada nih murah nih guys, menurut gua sangat harga kulakan atau bajong. Di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2000 cc, ini tahun 2015, warna putih ya, dengan odometer masih di 70 ribuan. BPKB nya ready guys, dengan pajak mati di bulan 3 2022 nanti. Eksterior B, interior B, mesin terkategori B, masih cukup istimewa, di open cuman 90 juta rupiah. Coba kita langsung screening. Di bagian eksteriornya hanya butuh dicuci lagi, mungkin dipoles ya biar oke lagi.
Headlamp sih butuh sedikit di touch up lagi sih, karena agak sedikit kusam tapi nggak terlalu ya. Fog lamp juga sama, garnish di bawahnya underguard sama di garnish fog lampnya masih cukup lah kalau menurut gua. Di bagian sisi sebelah kirinya ini masih terbilang cukup presisi, velg masih OEM dari bawaan Nissan-nya dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Belum ada sunroof ya di bagian atas, cuman bagian roof railnya masih ada bawaan pabrikan seperti ini. Lanjut di bagian sisi sebelah kanan dari depan, ini masih cukup presisi, masih oke, hanya butuh dicuci poles lagi dan masih terkategori cukup baik memang sih menurut gua. Coba kita intip di belakangnya. Oke guys, ini adalah di bagian belakangnya, defogger pastinya, tapi di kaca belakang untuk kaca filmnya ini harus diganti ya, sudah kelupas-kelupas. Spoiler wiper masih oke, ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya, stop lamp masih oke, dan ini sisanya sih masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Coba yuk intip di interior kayak apa. Oke, ini adalah di bagian interiornya, sporty banget, warna hitam seperti ini. Dengan bagian joknya ini blue nih guys, seperti ini nih. Jadi ini bahannya kayak bahan sweat sih sebenarnya. Oke banget, hanya butuh sedikit-sedikit di salon aja. Ini adalah bagian layout dashboardnya, masih cukup oke. Dan semuanya masih bawaan pabrikannya. Sudah ada switch di bagian steering wheelsnya, terus di bagian atasnya, plafon masih oke. Ini masuknya ke 7-seater ya guys, cuman yang di belakang ditekuk. Dan kalau untuk yang di bagian tengah nih masih belum captain seat. Jadi kalau misalnya dilihat nih, teman-teman sudah cek ya, di bagian interior masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Oke guys, SUV. Yang tertarik dengan SUV di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2000cc tahun 2015 dengan warna putih seperti ini. Odometer di 70 ribuan, BPKB ready. Pajak masih hidup sampai bulan 3 2022 nanti. Exterior B, interior B, mesin terkategori B guys. Ini di open cuma 90 juta rupiah. Yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Oke, di depan kita nih guys ada Avanza cuman 40 jutaan, kita langsung cek aja. Oke, di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe S 1500cc automatic transmission nih guys, dengan odometer di 82 ribuan. Nota pajak teman-teman bisa cek di plat nomornya karena ini masih belum ke data ya. Ini eksterior masih B, interior B, mesinnya terkategori di C nih guys. Masih cukup oke lah. Di open cuma 45.500.000 nih di Balai Lelang JBA. Kita langsung coba screening. Untuk warnanya nih masuk ke warna biru, tapi di bagian atas sudah ditambahkan roof rail aftermarket ya. Agak sayang sih karena terlalu maksa kalau menurut gua ya. Di bagian headlampnya fog lamp masih cukup sih, termasuk grill dan juga underguard. Ini adalah velg dari bawaan Avanza S-nya dengan kondisi ban kurang lebih 50%-an. Sudah ada seperti lips dan juga body kit atau side skirt ya di bagian kiri kanannya untuk tipe S ini. Lalu masih terbilang cukup presisi, hanya ada beberapa cat yang kusam tapi nggak terlalu parah sih kalau menurut gua. Ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Spoiler wiper masih oke, dan karena tipe S ini adalah tipe tertinggi sebelum adanya Veloz ya, sudah defogger untuk kaca belakang guys. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri ini ada sedikit beberapa baret pemakaian dan juga penyok kecil nih. Tapi ini hanya minor ya, nggak terlalu parah. Sisanya ada beberapa water spotting tapi masih terkategori cukup presisi nih guys untuk sisi sebelah kirinya. Coba kita intip di bagian interior nih guys. Nah, ini adalah bagian interiornya dari Avanza S-nya, masih cukup oke sih di bagian door trim kiri dan kanan, hanya di bagian joknya ini sarungnya sudah nggak ada dan ini trim bawaan pabriknya ya. Ini agak kayak bahan sweat atau durable. Lalu ada kusam, jadi harus di salon lagi. Transmisi otomatis, head unit sudah double din monitor. Di bagian layout dashboardnya nih masih cukup oke sih ya. Nah, ini adalah di bagian atasnya. Seperti yang gue bilang, bahannya kalap jadi mudah dibersihkan, sudah double blower. Dan untuk di bagian joknya masih lengkap 7-seater. Tapi hanya butuh di salon karena memang kondisinya agak kusam aja. Sisanya masih terkategori cukup baik nih kalau menurut gue. Nah, ini dia nih guys, buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota tertinggi ini, Toyota Avanza tertinggi. Di depan kita ada Toyota Avanza S 1500cc tahun 2010 automatic transmission, odometer 82 ribuan. Nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek di Balai Lelang JBA. Eksterior masih B, interior B, mesin terkategori di C. Di open di 45.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan guys, langsung cek di Balai Lelang JBA. Oke, nyelip nih guys, ada Velfire. Yang suka Velfire, mau Velfire dilelang, ada 15 juta guys. Gokil nggak? Open bid 15 juta. Kita langsung cek. Di depan kita nih ada Toyota Velfire tahun 2008 automatic transmission. Ini masuknya ke CC 2500 ya guys. Odometer di 114 ribuan. Pajak mati di Desember 2021 nanti. Eksterior masih terkategori C, interiornya B, mesin terkategori C. Nah, ini di open cuma 15 juta guys. Gokil nggak?
mobil 300-an di open cuman 15 juta di lelangnya JBA. Kalau dilihat di eksterior masih serba cukup. Headlamp ini Velfire kebagi dua seperti ini ya, masih oke banget. Sudah mengandalkan proje dan multi reflektor, masih bening banget. Fog lamp di bagian bawah masih oke. Sudah ada side corner parkir di bagian depannya. Grill masih oke banget. Lambang dari Velfire juga masih ada. Sudah double sunroof juga ya, dan ini sisi bagian sebelah dari kanannya masih cukup presisi, masih cukup bening sih kalau menurut gua ya. Masih oke banget. Velg guys, apalagi masih OEM dari bawaan Toyota atau Velfire ya. Kondisi bannya masih sekitar 80 atau 70%. Sangat-sangat masih layak pakai nih guys. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, di sisi bagian sebelah kiri masih oke. Nah, ini masih mulus banget nih. Kelihatan cahayanya tuh. Masih oke banget, masih presisi. Kondisi bannya juga masih sama ya, masih oke banget. Masih keren sih kalau gue bilang. Kita coba cek di bagian belakang nih. Ini masih terbilang presisi, belum ada baret, belum ada laka. Nah nih kita cek nih di bagian belakangnya spoiler, terus untuk di bagian wiper nih ada di bagian dalamnya. Untuk di bagian stop lampnya ini masih terbilang cukup baik ya. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang, dan di bagian backdoornya atau tailgate-nya ini masih oke banget guys. Coba kita intip di bagian interiornya. Power sliding door di bagian tengah, karena kenapa ini untuk menu utamanya tuh untuk Velfire atau Alphard itu ada di row tengah ya. Captain seat, joknya masih oke, sudah ada leg rest-nya, dan di bagian atasnya sudah double sunroof. Nah kita lihat di bagian depannya, ini adalah layout dashboardnya, sudah ada wood panel seperti ini mewah banget ya. Kompartemen di bagian tengah juga masih oke nih guys, jadi masih keren banget ya. Interior ini masih lengkap semua, masih kondisi grade B, ini masih oke. Jadi buat teman-teman nih kalau tertarik nih buruan nih guys, ini ada Velfire 15 juta rupiah. Power sliding door kiri dan kanan masih jalan semua ya. Nah ini dia nih guys, premium loh. Di depan kita ini ada Toyota Velfire tahun 2008 automatic transmission 2500 cc atau 2300 sekian ya, atau 2400-an. Nah ini odometer di 114 ribuan dengan nota pajak mati di Desember 2012 nanti guys. Masih hidup pajaknya, eksterior C, interior masih B, mesin terkategori di C. Di open bidnya cuma 15 juta rupiah di lelang JBA. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id guys. Ada Velfire cuma 15 juta rupiah guys. Oke, ini agak nyempil nih guys, ada mobil compact juga nih. Kita langsung screening aja. Di depan kita ada Daihatsu Sirion 2011 automatic nih guys. Yang nyari automatic nih ada 1300 cc. BPKB ready, pajak mati di Januari 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior B, mesin C, dan ini di open cuma 63 juta rupiah. Sirion guys 2011 automatic. Nah, kondisi di bagian eksteriornya menurut gue sih cukup, tapi kusam ya, gimana ya, jadi harus butuh dipoles kalau menurut gue, dan dicuci-cuci lah. Headlamp, fog lamp agak kusam ya, tapi harus diservis, jadi biar kalau mau bening lagi diservis atau enggak dipoles lagi. Velg sudah gantian, bukan OEM-nya, dengan kondisi bannya kurang lebih udah 30 atau 20%, jadi oplosan juga. Ada beberapa water spotting, tapi di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini masih terbilang cukup presisi nat-natnya ya. Nah lanjut di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, belum ada spoiler ya. Dan sudah defogger nih guys untuk Sirion tahun 2011 di depan kita. Jadi masih oke ya di bagian kondisi belakang. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan dari unit ini masih cukup oke guys. Ini ada beberapa water spotting aja yang harus dicuci poles lagi. Kalau di interiornya coba kita cek. Oke guys, di bagian interiornya nih kayaknya bekas dari bengkel ya. Nah, ini harus dicuci poles lagi. Joknya sarungan seperti ini warna hitam putih juga sudah kusam, jadi harus cuci poles lagi. Nah ini adalah kondisi di bagian layout dashboardnya, masih terkategori cukup, masih cukup wangi ya. Ini adalah bagian cluster meter dari Sirion, masih oke dan terbilang cukup modern. Automatic transmission, bagian plafon masih terbilang bersih. Ini adalah di bagian jok belakang juga masih terkondisi oke ya. Nah jadi ini sudah 2 kali lelang, dari harga 64.500.000 sekarang di harga 63 juta ya. Jadi sudah turun harga. Kalau emang teman-teman tertarik nih, kondisi masih serba cukup, buruan nih ada di JBA guys untuk Sirion. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Daihatsu Sirion tahun 2011 automatic transmission 1300 cc. Pajak mati di bulan Januari 2020 kemarin. Eksterior C, interior B, mesin terkategori di C, di open cuma 63 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di jba.co.id guys. Oke guys, jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasi yang bisa gue berikan ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif nih buat teman-teman semua.
Banyak banget ya unit-unit di balai lelang JBA. Jadi ini adalah di JBA Meruya. Untuk update-nya teman-teman langsung follow aja Instagramnya Dozo21, serta jangan lupa subscribe channel ini biar selalu mendapatkan informasi update terbaru dari Dozo21. Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.